Hai, perkenalkan, nama saya Agnes Penimuli, beserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Toraja, Angkatan 35, tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang diare. Apa itu diare dan bagaimana cara penanganannya? Mari kita simak video berikut ini. Diare merupakan buang air besar dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam satu hari. Diare dibagi menjadi dua, yaitu diare akut dan diare kronis. Diare akut berlangsung selama 1-14 hari, sedangkan diare kronis terjadi lebih dari 14 hari. Kenapa bisa terjadi diare? 1. Karena adanya infeksi bakteri, virus, maupun parasit berupa bakteri Salmonella, E. coli, ataupun rotavirus yang biasanya terdapat dalam makanan. Kedua, karena intoleransi laktosa, keadaan di mana usus tidak dapat menyerap dengan baik laktosa. Laktosa biasanya ada pada susu. Ketiga, alergi makanan dan minuman tertentu. Suatu keadaan di mana usus tidak dapat menyerap makanan atau minuman tersebut, sehingga pada orang yang sensitif dapat terjadi diare. Keempat, terjadi karena pengaruh obat-obatan tertentu. Dan yang kelima, karena keracunan makanan ataupun tidak higienisnya makanan yang dikonsumsi. Tanda dan gejala diare adalah BAB encer, sakit perut, nafsu makan berkurang, berat badan menurun drastis, lelah dan lemah, mual dan muntah, demam, tenesmus, dan dehidrasi. Gejala diare pada bayi: rewel atau gelisah, mata cekung, bibir kering, cubitan kulit perut kembali lambat, kencing dan BAB sedikit dan berwarna pekat, cenderung lemas dan tidak mau minum. Apa yang dilakukan ketika menderita diare? Yang pertama, berikan Oralit. Minum Oralit dengan dosis 1 gelas untuk balita dan 1-2 gelas untuk dewasa. Oralit berguna untuk mengganti cairan tubuh yang terbuang saat diare. Yang kedua, makan lebih sering. Pada bayi yang masih mendapatkan ASI, teruskan pemberian ASI dan lakukan lebih sering. Kemudian, pada balita yang sudah mendapatkan makanan, berikan lebih sering makanan untuk mencegah anak kekurangan gizi. Yang ketiga, berikan obat zinc. Zinc adalah zat gizi mikro yang penting bagi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan. Kadar zinc akan berkurang drastis pada saat diare. Maka dari itu, perlunya pergantian kadar zinc di dalam tubuh. Dan yang terakhir, bila diare berlanjut, segera bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Apa yang terjadi bila terlambat menangani diare? Yang pertama, demam tinggi. Yang kedua, mual dan muntah berlebihan. Yang ketiga, iritasi saluran pencernaan. Yang keempat, gangguan pertumbuhan. Dan yang terakhir, dehidrasi. Lalu, bagaimana cara mencegah diare? Yang pertama, jaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Kedua, hindari makanan mentah dan kotor. Ketiga, gunakan bahan makanan segar yang sudah dicuci bersih. Keempat, vaksinasi lengkap pada anak. Kelima, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang terakhir, rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Mari kita jaga kesehatan kita, dimulai dengan menjaga kebersihan badan dan lingkungan kita agar kita terhindar dari diare.